Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita selesai murojaah. Selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada hamba, nabi dan rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dengan izin Allah kita pada malam hari ini, walaupun hari cuaca kurang bagus karena hari hujan tadi, walaupun tak lebat, tapi alhamdulillah kita masih dengan iman yang kita miliki, Allah beri daya dan kekuatan untuk melangkahkan kaki, mengairkan tangan, sehingga kita bisa sama-sama berkumpul di rumah Allah atau di masjid yang bernama Masjid Agung Al-Mukhlisin Nurul Mukhlisin Islamic Center ini. Mudah-mudahan usaha kita pada hari ini dibalasi oleh Allah dengan pahala yang berlipat hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian awak malam ini masih melanjutkan tentang dosa ismun. Dan dosa ismun itu masih bahagian daripada khianat. Ingat, masih bahagian khianat. Kalau awak berbicara masalah khianat, itu bicara masalah amanah. Ingat sabda Nabi awak, ayatul munafiki salasun. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Pertama adalah iza haddasa kazaba. Apabila ia berbicara dusta. Yang kedua, wa iza wa'ada akhlafa. Apabila ia berjanji mungkir. Yang ketiga, wa iza tumina khana. Apabila diberi amanah, apabila dipercayai atau diberi kepercayaan, ia berkhianat. Jadi kaitannya khianat itu adalah dengan amanah. Karena amanah yang awak terima, pertama amanah yang datang dari Allah. Yang kedua amanah yang datang dari Rasulullah. Dan yang ketiga amanah yang datang dari manusia. Nah, jadi kepada awak sampaikan yaitu amanah berupa anak. Coba jawab kajian yang sudah kita sampaikan. Ibu-ibu diibaratkan oleh Allah seperti apa dalam Al-Quran? Nah, bukalah surah 2:23. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu wa basyiril mu'minin. Bersyukur kepada Allah dari kuasa yang tertutup. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladang itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai, dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. Ibu seperti apa? Seperti ladang. Nah, sekarang bapak ibu, awak bapak-bapak, awak suami kau nanti awak titip bibit. Nah, awak titip bibit untuk tumbuh di ladang tadi. Kalau awak nggak ingin awak bibit tadi tumbuh, baik sepakat suami istri nggak ingin tumbuh, itu namanya khito'an kali. Nah, kini lagi tumbuh, cuma setelah tumbuh
Nah, si ibu seperti kajian kemarin ibarat pemain bola, yaitu penjago gawang tapi gawang batinggan. Dia mengatakan dia selalu bisa lo menggol bola, bisa lo memarah bola, padahal diamanahkan kawan menjago gawang. Makanya yang digembar-gemborkan sejak dari tahun 80-an, mungkin 70-an tidak tahu Allah, tapi Allah mengenalnya sejak tahun 80-an. Apa itu yang disebut dengan emansipasi? Apa itu yang disebut dengan gender? Apa itu yang disebut dengan wanita karir? Sebenarnya itu pancingan untuk kiper meninggalkan gawang. Itu pancingan aja itu, karena orang luar sini itu. Kiper jangan tagak dari gawang. Kalau tagak dari gawang tak mau gol bola tuh. Nah sekarang kiper lah maju dipancing dengan yang wasabi sebentar, akhirnya gawang kebobolan. Ada tuh gawang kebobolan. Itu mana anak kiri bang? Dan padusi disuruh menutup aurat ndak namo, nah laki-laki ndak sholat malah terlibat dengan narkoba. Kenapa? Karena amanah ini dititipkan kepada si ibu 75%, tapi dia maju akhirnya gawang kebobolan. Karena Nabi kita bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap awak adalah pemimpin, setiap awak adalah pengembala, dan setiap awak akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan awak. Seorang imam, seorang ulil amri, pemimpin bagi rakyatnya. Seorang suami pemimpin di dalam keluarganya. Di keseluruhan keluarga awak, suami yang bertanggung jawab. Seorang istri adalah pemimpin untuk anak-anak suaminya atau untuk rumah tangga suaminya. Seorang hamba sahaya, seorang budak, seorang pembantu adalah pemimpin untuk harta majikannya, dan semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, jadi anak-anak itu mana? Makanya ditanya dulu Rasulullah, ya Rasulullah, kapan usia kami berbuat baik ya Rasulullah? Ummuka. Sudah itu kasihan ya Rasulullah? Ummuka. Sudah itu kasihan ya Rasulullah? Ummuka. Baru kemudian yang keempat abuka. Jadi 75% adalah anak-anak suami tapi dititipkan kepada istri. Coba lihat binti siapa, bin siapa. Jadi caranya memelihara amanah Ustaz. Kembali kajian kemarin. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir adalah berada dalam keadaan fitrah. Caranya apa? Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Hadapkan wajah mereka kepada agama Islam ini dan tetaplah dalam ajaran seperti demikian. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Tetaplah di atas fitrah Allah yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah tadi. Itu tugas ibu menjaga fitrah anak-anak. Bahas selalu menghadap kepada agama, pikirannya menghadap kepada agama, hatinya menghadap kepada agama, kemauannya menghadap kepada agama. Si bapak 25% silakan bertebaran di muka bumi untuk mencari nafkah, mempertanggungjawabkan keluarga. Bila cerita di kiper lah maju, akhirnya bola gawang kebobolan. Nah itu kajian kemarin. Sekarang Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian awak tentang amanah yang awak khianati atau tentang khianat, yaitu amanah yang awak khianati tadi. Awak lanjutkan kajian awak malam ini dengan surat An-Nisa. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, sebelumnya dulu, mungkin apakah ini terakhir kita bicarakan masalah khianat dengan amanah atau tergantung izin Allah sadanya. Dan jadi dulu memberikan kalau bapak-bapak ibu-ibu, dia itu amanah yang dititipkan oleh Allah kepada awak, dia amanah yang dititipkan oleh Rasulullah kepada awak, dia amanah yang dititipkan orang kepada awak. Kalau berhasil awak memelihara, kalau berhasil awak menjaga amanah yang awak terima, mari kita lihat hasilnya dulu ya. Surat yang ke-23 Al-Mu'minun ayat 8 sampai 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wal
walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya, serta orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Kalau berhasil bapak dan ibu memelihara, menjaga amanah yang diberikan kepada Allah, kita akan mewarisi surga Firdaus. Untuk mencapai surga Firdaus, kau bapak dan ibu, iyo ndak murah doa. Andai bisa awak menjaga amanah-amanah yang diberikan kepada Allah, biaya yang datang dari Allah, biaya yang datang dari Rasulullah, atau yang datang dari manusia. Mereka itulah kata Allah yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Coba lanjutkan surat 70 ayat 32 sampai 35. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum bi syahadatihim qa'imun walladzina hum ala salatihim yuhafizun ulaika fi jannatin mukramun. Dan orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya, dan orang-orang yang berpegang teguh pada kesaksiannya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya, mereka itu dimuliakan di dalam surga. Kalau bapak-bapak ibu-ibu berhasil memelihara amanah, menjaga amanah yang dititipkan kepada Allah, atau yang diamanahkan atau yang dipercayakan kepada Allah, pertama tampaknya surga Firdaus, yang kedua di dalam surga tadi dimuliakan. Cuma persoalannya kini iyulai termasuk awak orang yang menjalankan amanah atau indah. Kan itu persoalan. Iyulai awak tunaikan, iyulai awak jalankan amanah itu atau indah. Itu pertanyaannya. Nah, sekarang mari kita lanjutkan kajian awak malam ini dengan surat An-Nisa ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Perhatikan Bapak Ibu, pangkaian pertama tadi, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha.
Ada kalimat aman, perintah. Sesungguhnya Allah memerintah kamu, sesungguhnya Allah menyuruh kamu antu adul amanat, untuk memberikan, untuk menunaikan, untuk menjalankan amanah ila ahliha, kepada yang berhak untuk menerimanya. Kira-kira Bapak Ibu cukup pikir-pikir, aduh ndak orang menitipkan amanat kawa atau amanat kepada awak, iulai awak jalankan atau indah. Kalau indah awak tunaikan, kalau indah awak lakukan, disitulah letaknya khianat. Kalau berkhianat itulah bagalimang dosa, khawanan asima. Dia kajimpo masalah dosonya kok dia salah-salah, kajimpo dosonya dia Pak. Kan kini timbul masalahnya di khianat itu kebalik. Jadi kalau awak diagih amanat tapi tidak awak jalankan amanat tadi, maka disitulah awak berkhianat. Dan ketika awak berkhianat itulah awak disebut dengan bagalimang dosa. Contoh, pada malam hari ini surat Al-Baqarah ayat 180 181. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha sami'un alim. Diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Barang siapa mengubahnya wasiat itu setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sungguh Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Cukup karena Bapak dan Ibu siana meninggal di dalam keluarga tadi, dan kira-kira wasiat yang pernah disampaikan, baik secara lisan maupun secara tulisan. Di sekolah awak banyak bagalimang dosa. Jola kanak-kanak, saya meninggal di rumah awak, mungkin ayah awak, mungkin ama awak, mungkin saudara awak, mungkin anak awak, mungkin cucu awak, mungkin ya pokoknya dalam keluarga nenek awak. Akhir-akhir wasiat yang disampaikannya ketikui. Wasiat amanah, amanah. Akhirnya ama awak. Suruh kupuan anaknya sadonyo bisa kalau meninggal ama atau kalau meninggal ayah atau karambien sebatang menunjong Tuhan. Kalau berbuah ketika ambil buahnya agak 10 buah tolong antan ke masaji umpama. Atau barangkali itu sawah dan sepetak dan sepiriang seketik dan di ujung Tuhan. Kalau mak meninggal, kalau yang meninggal disuruh, kalau itu nanti agian kepada anak sanu, anak ya yatim umpama. Di sekolah mulai batin awal, mulai menuka amanah tadi, menyembunyikan amanah tadi. Lalu kadang-kadang kenjus padahal itu masih orang kaya. Nah, aku maaf kalau pun ada kan masalah dosa, kata Allah dosa
dusu, di dusunya awak yang menyuruhan, awak nama nuka, awak yang menyembunyikan wasiat tadi, ya awak lantak non dusu. Ismuhu, dosanya. Kajian masalah ismun. Jadi awak banyak mengkhianati wasiat. Wasiat tadi dua. Jadi wasiat itu adalah amanah. Ketika hidup, lalu awak berikan kepada orang, ya, kepada seseorang umpamanya, itu namanya hibah. Ada namanya hibah. Kalau awak lama meninggal, nanti tadi tanpa ada perhitungan macam-macam, tanpa ada wasiat, itu namanya warisan. Tapi ketika masih hidup sebelum meninggal, tentukan kegunaan itu namanya wasiat. Karena kan dia wasiat. Kalau hibah langsung ketika ini berikan. Kalau wasiat enggak, ketika ini memberi petunjuk, beko laksanakan setelah dia meninggal. Kalau warisan ini enggak, memang jadi milik awak di belakang. Kini masih milik orang yang punya, saya yang punya. Kecil suami awak, dia nyolala bawa kata itu bau sau mencari selama kena. Kalau ada tanda-tanda kemeninggal darinya kutiba alaikum iza hadara ahadakumul maut tadi aja kalau meninggal musuh anak kadai dan ketek dua tolong ambilkan dia dengan ketek itu ibu dan mencari keadaannya. Masih ada? Masih ada. Ambil kalau meninggalnya kalau mak yang menjadi negara PNSA ada kecil. Lah diantuk dulu wasiat tadi. Masa nyulun kemudian udah ada apa-apa dari sana. Nah, itu kan namanya awak khianati wasiat suami awak. Kecuali Bapak dan Ibu, kalau wasiat itu terjadi ketidakadilan. Coba perhatikan ayat 182. 182. Perhatikan di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Faman khaba min musin janafan aw isman fa'asla bainahum fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Tetapi barang siapa khawatir bahwa memberi wasiat berlaku berat sebelah atau berbuat salah, lalu dia mendamaikan antara mereka, maka dia tidak berdosa. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau ada orang memberi wasiat tapi artinya tidak seimbang, apa nama itu, tidak adil gitu. Awak ingin orang yang wasiat tidak boleh pada itu dapat, tidak boleh pada itu dobu, itu tidak beko apa tuh, kanyo anak-anak beko. Oh ini sahabat, kok seperti dia lah dari 200 ribu ada pengampangan lah kecilnya dah. Alat petakan awak hilang dari ismun, bebas awak dari ismun. Awak lah ingin anda boleh berwasiat seperti itu loh. Jadi lah itu aturan dalam agama, cuman awak yang banyak tidak mempelajari. Karena awak jauh dari Al-Quran, lampu daripada mandi orang. Jadi kalau lapadan lampu dah dona nampak dia kerja lah sembarang kerja dia lah lama dalam rosok-rosok saya kerja itu raba-raba saya kerja itu lampu di padang orang. Jadi kalau buka Al-Quran sebenarnya banyak etika, banyak akhlak, banyak sopan santun, banyak aturan di dalam agama yang lah langgar di awal. Cara dalam begini, cara begitu ada aturan dalam agama. Masuklah berwasiat tadi. Nah, baik bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, cobalah kini renung-renungkan kalau bahasa komputernya, coba diunduh. Tahu diunduh? Dah unduh dah. Kalau diunduh itu namanya di save. Iya itu kalau diunduh lah, nak tahu nggak tahu jadi ada. Kalau diunduh itu di save namanya. Diambil itu diunduh, itu diambil program itu kita. Kalau diunduh, diputar ke belakang, balik diunduh ke belakang, ya kan? Jadi kanak-kanak lah. Ketika mak meninggal, dulu wasiatnya. Ketika ayah meninggal, wasiat. Ketika kakak meninggal, wasiat. Nenek meninggal dulu, wasiatnya. Adik awak meninggal, wasiatnya. Anak awak sendiri meninggal, wasiatnya dulu. Wasiat itu dalam
amanah. Kajian kan masalah amanah dengan khianat. Yang dosunya khianat, kajinya amanah. Jadi kalau amanah wa khianati baru dosu. Cuman dosunya adalah bagaimana? Khawanan wasim. Nah, karena saya wasiat yang awak tarimu dari keluarga awak, bayangkan balik. Kalau ada nawaan awak sembunyikan atau nawak tukar, awak ganti, assalam itulah awak bagaimana dengan dosa. Karena dosunya adalah ismun. Nah, jadi untuk hari ini sebetulnya dulu, mudah-mudahan kita bisa menyadari kembali. Ingat kajian wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kuncinya terletak pada qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri. Kita karena ada bahwa memanglah menuka wasiat tadi. Nah, jadi besok Bapak Ibu kalau lah diundo kan lagi karena kalau kami ayah bu pernah bangun nak dari duluan itu karambiran sebatang itu dulu tuh diwakafkan itu isapunya sabunya tuh hasil buahnya untuk kamu saji. Nah, mudah-mudahan saji itu. Assalamualaikum Pak Pengurus. Waalaikumsalam. Nanti aku lamu ke adunan tersembunyi dalam diri buah dua yang aku meninggal beramanat atau berwasiat, yaitu karambiran sebatang daki ujung untuk bahan atau buahnya untuk masaji itu kini mau serang boleh-boleh ke masaji. Ambillah mau kalau untuk masaji. Nah, lebih bebas wajib berubah. Itu karambiran lain begitu loh. Karambiran bebas tidak beruntung. Lain oleh itu karena saya undo saya kalau belakang sekolah. Yang pokoknya karena belakang perintah karena harus ado capek selesaikan. Nah, demikian saja Bapak-bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Atur kalam subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.